Sebab orang percaya ini kan sebenarnya, saudaraku, memiliki beban. Beban menjadi corpus delicti. Ini beban. Artinya, kita orang-orang yang diberi Tuhan mandat mengalahkan iblis. Kalau saudara membaca Wahyu pasal 12, yang bisa mengalahkan iblis hanya dua. Satu, darah anak domba, dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawanya. Amin. Ini saya anggap Anda sudah mendengar ayatnya loh. Artinya begini saudara, sebenarnya ketika Adam diciptakan, Adam itu diciptakan untuk mengalahkan iblis. Dengan cara apa Adam mengalahkan iblis? Dengan cara Adam hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa dan menghormati Allah Bapa. Sebab Lucifer dulu diciptakan untuk itu. Rupanya Lucifer memberontak. Lucifer tidak bisa disalahkan sebelum terbukti berbuat salah. Maka Allah menciptakan makhluk yang harus taat dan menghormati Allah secara patut. Ternyata Adam pun juga gagal. Puji Tuhan masih ada Adam kedua. Siapa? Tuhan Yesus. Dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Darahnya ditumpahkan. Darah itu figurasi, representasi dari ketaatan Tuhan Yesus. Selesai dong? Selesai. Enggak, belum. Masih ada satu. Kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Nyawa itu suke. Yang rela tidak punya kesenangan hidup. Yang rela meninggalkan kemapanan, yang rela meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Ini kalau pihak iblis, ini Allah. Waktu Adam, zaman Adam, iblis 1, Allah 0. Zaman salib, iblis 0, 1. Ini zaman gereja. Ah, ini sekarang nih. Mestinya kita di sini iblis 0. Nah, saudara ini yang ditunggu jadi corpus delicti. Harus punya kesucian, ketaatan seperti Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan. Jadi nggak ada masalah besar dalam hidup kita kecuali kalau kita gagal jadi corpus delicti. Kalau kita berkata, Tuhan aku mau menggenapi rencanamu, genapi rencanamu. Maksudnya apa? Banyak orang kesel nyanyi, menggenapi rencana Allah. Menggenapi rencana Allah maksudnya adalah bagaimana menjadi manusia yang sempurna. Jika jumlah bilangan orang yang tidak menyayangkan nyawa cukup, Wahyu 6:11, maka Tuhan datang. Kitalah orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Dengan jumlah orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jadi kita harus berpikir bahwa kitalah corpus delicti yang ditunggu. Jangan-jangan aku corpus delicti yang terakhir yang ditunggu. Itu hebatnya jadi Kristen. Tapi beratnya jadi Kristen. Kristen itu bukan sukar, mustahil. Jadi Kristen itu nggak gampang, Pak. Enggak. Sukar, Pak. Enggak. Loh, mustahil. Sebab harus sempurna. Harus sampai tingkat corpus delicti. Tapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Siap jadi Kristen? Jadi corpus delicti. Jadi yang bisa mengalahkan iblis itu darah anak domba dan kesaksian orang yang tidak menyayangkan nyawa. Jadi kalau Anda masih punya kesenangan hidup, you tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Anda tidak bisa hidup wajar. Karena Tuhan berkata, kamu bukan dari dunia ini. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Asal makan pakaian cukup. Nggak mungkin kita bisa normal. Tetapi 70 tahun nggak normal, nggak masalah. Karena kita umat pilihan yang memang dikhususkan untuk
To be perfect as just our Father in heaven is perfect.